Nah, jadi hari ini kita bersama narasumber kita yaitu Kak Lusti Malau ya Kak ya? Yes, benar. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Ya baiklah, tapi kalau untuk mental dan lain-lain biasa lah ya. Iya. Kegiatan akhir-akhir ini apa Kak? Apa aja? Akhir-akhir ini aku disibukkan sama persiapan Hari Perempuan Internasional, karena aku kebetulan PIAS untuk aksi hari ini. PIAS itu apa Kak? Pimpinan aksi. Oke. Di tanggal 8 Maret ini? Yes, benar. Nah, berarti tadi kegiatannya udah berlangsung Kak? Udah, tapi kan kita tuh kegiatannya ada rangkaian kayak Zoom, ya webinar. Terus kita juga ada kegiatan aksi ke jalan hari ini. Nah kebetulan tuh kan kalau namanya aksi bersama banyak lembaga, banyak komunitas. Jadi kayak aku tuh akhir-akhir ini menghadapi bagaimana supaya lembaga tuh tidak menggunakan egonya, menaikkan bendera lembaga masing-masing di aksi, karena ini aksi bersama kan. Kira-kira tadi komunitas apa aja tuh Kak yang ikut aksi pada hari ini Kak? Yang hari ini itu komunitasku Perempuan Hari Ini, terus ada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumut, kemudian ada Sri Kandi Lestari, ada Bakumsu, Walhi, Cangkang Queer, kemudian ada komunitas-komunitas yang lain sih, banyak ya. Banyak berarti ya Kak ya? Berarti acaranya udah berjalan lancar ya Kak ya? Sudah. Oke. Terkait Hari Perempuan Internasional kan kita hari ini sedikit membahas tentang International Women Day ya Kak, yang diperingati setiap tanggal 8 Maret yaitu hari ini ya Kak. Nah kan peringatan ini sebagai bentuk apresiasi perjuangan terhadap seluruh perempuan yang ada di dunia tanpa membedakan etnis, budaya, ekonomi atau politiknya gitu ya Kak. Benar. Dan juga untuk mempercepat terrealisasinya kesetaraan gender ya Kak ya. Nah berbicara tentang perjuangan dari perempuan atau wanita di Indonesia ini, apa pandangan kakak nih terhadap perjuangan yang telah dicapai pada saat ini Kak? Oke, ini secara umum berarti ya? Iya. Universal. Nah, kalau di Barat atau di Eropa itu memang punya perbedaan spesifik atau signifikan dengan perjuangan perempuan di Asia. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh apa? Ya pasti karena ekonomi, sosial, budaya. Nah, tapi kalau perjuangan perempuan pada hari ini sebenarnya masalahnya sama. Ya, kekerasan seksual, ya, ketimpangan dalam perekonomian, kemudian ketimpangan dalam politik. Nah, sebenarnya masih sama nih, tapi kalau untuk perjuangan itu pasti ada ciri khas. Nah, misalnya kayak kita di Eropa tuh kan biasa yang bergerak waktu zaman dulu tuh adalah kaum feminis kulit putih. Nah, kemudian tuh kan dikritik nih, loh kok condong ke feminis kulit putih? Bagaimana dengan nasib perempuan kulit hitam atau bagaimana dengan perempuan Asia yang kulit berwarna kayak gitu? Nah, tapi makin kesini kita tuh tidak berpatokan, tidak membeda-bedakan itu gitu. Jadi mau perempuan muda, perempuan yang udah tua, ataupun perempuan kulit berwarna dengan perempuan kulit putih itu sama gitu. Jadi perjuangannya hari ini sebenarnya lebih kepada, kalau tema besarnya nih ya dari UN Women itu merilis bahwa temanya itu adalah tentang digital, bagaimana perempuan dan digital gitu. Bagaimana digital itu mendorong kesetaraan gender bagi seluruh perempuan yang ada di dunia. Oke, berarti di saat ini berarti lebih fokus ke bidang digital gitu ya Kak. Gimana perempuan ini bisa menggerakkan di bidang digital gitu ya Kak. Benar. Jadi untuk perbedaannya Kak ada gitu ya, misalnya yang di perempuan yang di Indonesia dengan yang di negara barat gitu Kak? Ada sih, tapi memang tuh ya lagi-lagi kalau perbedaan itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan satu kasus gitu. Tapi secara umum yang paling signifikan itu di Indonesia tuh seringnya kita kan konsep yang dibangun waktu Orde Baru tuh adalah konsep ibuisme, di mana tuh perempuan tuh hanya dipandang sebagai unsur seksualitas. Nah, ini kan ada kemunduran perjuangan nih. Nah, tapi kalau di Barat tuh udah lebih maju selangkah, lebih maju lah gitu ya. Ini di Barat tuh udah lebih kepada bagaimana merebut kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik gitu. Atau misalnya bagaimana perempuan itu support perempuan, tidak ada persaingan antar perempuan gitu. Atau misalnya bagaimana membangun narasi-narasi bahwa dunia hiburan atau entertainment itu adalah bebas dari kekerasan seksual. Nah, jadi perjuangannya tuh sebenarnya hampir mirip, tapi di Indonesia kita itu justru agak lebih mundur karena
kita itu dipengaruhi oleh konstruk atau konsep ibuisme. Iya. Jadi ibuisme negara tuh menempatkan perempuan itu penting ketika dia menjadi pendamping seorang laki-laki. Atau menempatkan perempuan itu berharga karena dia istri pejabat misalnya. Iya, bener. Atau karena dia itu istri dari seorang pengusaha kaya raya. Nah, jadi kayak konsep ibuisme tuh menempatkan perempuan sekadar menjadi pelengkap. Nah, itu kan adalah sebuah kemunduran tapi dianggap juga sebagai sebuah kemajuan sih bagi beberapa kalangan. Jadi, loh kok kita jadi fokus ke gerakan individu ya gitu. Tapi kenapa tidak berpikir bahwa bagaimana perempuan mendukung perempuan, terutama di Indonesia gitu. Iya Kak, berarti ini termasuk juga kesetaraan gender gitu ya Kak, sebagai isu utama yang pada saat ini tuh masih marak sekali gitu ya Kak. Benar. Dan di Indonesia sendiri kan menurut Kakak bagaimana nih melihat perjuangan dari kesetaraan gender yang ada di Indonesia Kak? Nah tadi sebenarnya aku sempat bahas ya sebelumnya, tapi kalau untuk kesetaraan gender di Indonesia, yang isu paling utama saat ini tuh kan adalah bagaimana kita perempuan itu embrace the equity. Nah itu juga tema besar ya, embrace the equity dalam artian ya bagaimana kita tuh merangkul kesetaraan itu. Berarti antara perempuan yang satu mendukung perempuan lain dengan menanamkan kesadaran di dalam hati kita. Biasanya di perempuan tuh narasi-narasinya adalah women support women gitu kan, yang artinya adalah bagaimana aku bisa merasa setara atau bagaimana aku bisa merasa merdeka jika perempuan lainnya itu tertinggal atau tertindas, artinya no one left behind. Nah tapi di Indonesia ini ada jadi masalah ketika konsep ibuisme tadi tuh tetap dilanggengkan. Artinya tuh perempuan di Indonesia hari ini tuh masih tertindas karena misalnya dia kelompok pekerja tapi tidak mendapatkan hak. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang juga udah berapa belas tahun mandek di DPR RI ternyata baru disahkan tahun lalu gitu. Dan ada gitu sebagian orang merasa ini karena usahaku, karena jasaku gitu. Dan terutama itu muncul dari orang-orang yang merasa hero di DPR RI gitu ya. Padahal itu adalah perjuangan masyarakat kelas akar rumput. Nah kemudian ada lagi nih ketimpangan atau masalah-masalah kesetaraan gender di Indonesia, yaitu politik afirmatif. Biasanya tuh kan kalau di Indonesia tuh kita tuh punya peraturan dulu perempuan tuh tidak masuk kan ke dalam parlemen. Nah, tapi pada akhirnya waktu gerakan feminis di Indonesia yang tahun 90-an atau tahun 80-an itu kan mendorong bagaimana perempuan itu punya keterlibatan dalam politik afirmasi. 30% tuh minimal banget katanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya makin kesini pemimpin perempuan pun nggak pro sama perempuan. Iya. Ya contohnya kita tahu sendiri ya. Dalam artian semua tagline yang ada di aksi hari ini, 1000 puan mencari Mbak Puan. Atau kita di Medan, aksi kita tuh judulnya adalah Para Namburu Cari Kak Puan gitu. Artinya sebenarnya kita tuh bangga banget kalau ada perempuan di parlemen. Atau kita bangga banget kalau ada pemimpin perempuan yang maju di parlemen. Tapi bagaimana kita melihat dan menyorot ternyata pemimpin perempuan tuh belum tentu pro sama perempuan. Kebijakan-kebijakan yang minimal aja untuk perempuan tuh nggak pro gitu. Dan itu menyebalkan sekali. Kayak kita tuh jadinya ya udah deh, politik afirmasi tuh udah dilepas aja. Lebih baik perempuan atau laki-laki sama-sama diberi kesempatan untuk mengisi parlemen tanpa ada kuota. Jadi mau perempuan atau laki-laki, dia kalau misalnya memang punya kapasitas yang sama, ya maju aja gitu. Nggak usah ya udah nih untuk memenuhi 30% anak artis diajak jadi anggota DPR. Atau anak-anak orang kaya jadi anggota DPR, cantik-cantik tuh gitu. Nah mindsetnya masih seperti itu gitu. Bukan perempuan yang di akar rumput yang diberdayakan, yang dia bisa maju dan bersuara di parlemen. Nggak kayak gitu mindset kita. Mindset kita adalah masih sekedar mencari perempuan-perempuan yang punya privilege, yang kaya raya untuk maju sebagai anggota parlemen. Bagaimana dia tahu rasanya jadi pekerja rumah tangga kalau dia nggak pernah ngerjain hal domestik gitu. Jadi mindsetnya adalah sekarang di Indonesia itu hampir sama dengan masalah di Eropa.
Ini baru-baru ini ada diskusi buku lah gitu. Yang dimana adalah kita tuh sering sekali beranggapan kalau perempuan yang bekerja di ruang publik itu lebih keren. Padahal siapa yang mencuci piring atau siapa yang memasak makanan orang-orang kaya tersebut gitu, atau siapa sih gitu, itu tertulis di buku Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith. Dan itu sangat tajam kritik yang dilontarkan kepada bapak ekonomi dunia itu gitu. Jadi kayak ya itu masalahnya. Karena kenapa? Karena literasi bagi perempuan di Indonesia itu juga masih rendah. Itu adalah penyebabnya. Tidak semua perempuan itu punya akses untuk sekolah kayak gitu. Iya Kak, berarti di Indonesia ini masih pro kepada yang misalnya dia memiliki posisi atau jabatan gitu ya Kak. Menurut Kakak gimana sih Kak biar kedepannya ini Indonesia bisa melihat wanita-wanita yang seperti Kak bilang tadi yang benar-benar akar rumput gitu, yang soalnya kan sampai hari ini juga masih kayak gitu ya Kak ya. Benar. Nah menurut Kakak gimana sih langkah yang seharusnya diambil gitu Kak? Dan gimana perjuangan wanita-wanita yang akar rumput kayak gitu untuk bisa memperjuangkan, bisa menjadi ambil di parlemen gitu minimal Kak? Dilirik aja gitu. Jadi kayak misalnya aku di Medan buat komunitas perempuan hari ini tuh di 2017 ya. Jadi tuh kita tuh turunnya itu bukan mengundang orang-orang beken. Kita nggak ngundang perempuan-perempuan beken. Itu tuh udah klasik gitu, udah klise. Bagaimana kita itu mencoba untuk membuat ruang, sekalipun itu ruangnya ruang yang eksklusif, dalam arti ini ruang supaya aman, kita singkirkan orang-orang yang ingin mengganggu gitu istilahnya ya. Itu biasanya kita misalnya buat pendidikan seks dan kesetaraan gender di Sungai Deli. Bagaimana kita melihat perempuan-perempuan akar rumput yang ada di Sungai Deli itu punya potensi nggak sih memimpin misalnya perempuan-perempuan muda. Atau misalnya kita buat diskusi itu yang melibatkan teman-teman transpuan, teman-teman transgender. Dan kita tuh pengen inklusif kan gitu. Terus kemudian kita bagaimana melibatkan teman-teman, kita kerjasama sama HWDI misalnya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kita bekerja sama dengan teman-teman HWDI, kita bekerja sama dengan teman-teman pendiri sekolah netra, dan itu semua orangnya netra, perempuan semua. Dan kita tuh berusaha untuk mengangkat figurnya mereka. Nah jadi biasanya aku tuh selalu dorong media, teman-temanku yang wartawan di Medan, Kak liputlah itu teman-teman disabilitas loh, mereka punya prestasi. Nah jadi sebenarnya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dari media. Semakin sering media mengundang sosok-sosok akar rumput yang dia punya kontribusi untuk daerahnya, atau dia punya kontribusi minimal untuk lingkungannya aja, itu pasti bisa membudayakan bahwa orang-orang seperti itu juga harus dilihat. Orang-orang seperti itu juga punya ruang gitu di dunia kita ini gitu. Nah, jadi kayak misalnya aku refleksinya kayak aku tuh masih beruntung, masih bersyukur aku punya orang tua bisa menyekolahkanku, bisa kuliah misalnya. Tapi ada loh perempuan yang tidak beruntung. Dan kita nggak bisa salahkan keadaannya gitu kan. Ya kita dekatin apa yang bisa kita berikan, misalnya kita minimal buat penguatan kapasitas untuk perempuan di Medan tuh kita lakukan itu. Misalnya kita buat penguatan kapasitas, kita buat diskusi, kita buat pelatihan, kita buat workshop dan lain-lain gitu. Dan ada dananya? Enggak. Kita berusaha aja kayak kolektif aja gitu, kayak sumbang gitu. Jadi kita tuh sering kayak dari kantong pribadi keluar, kita buat kegiatan. Kita tuh sering kayak gitu. Dan puji Tuhan ini udah komunitas udah mau masuk 6 tahun gitu kan. Tapi kayak kita berusaha untuk bagaimana mengubah mindset tuh nggak mudah. Jadi kayak mulai dari diri sendiri, dari anggota komunitas sampai orang-orang terdekatnya. Nah itu sebenarnya adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kesetaraan gender. Nah yang paling penting itu sebenarnya peran media. Justru perannya teman-teman tuh penting banget. Balik lagi ke digital ya Kak ya. Jadi sekarang yang lagi pada saat ini emang digital perlu banget ya Kak untuk bisa menaikkan gitu ya. Jadi mereka pun tahu gimana suara-suara dari wanita-wanita yang akar rumput gitu ya Kak ya. Bener banget. Itu sih miris sih kayak kadang. Nanti kamu kapan-kapan kamu buat liputan di Sungai Deli, kamu tuh bakal lihat sendiri kayak. Tapi kayak ternyata setelah dijalanin buat pendidikan seks dan kesetaraan gender di sana tuh kayak banyak tantangan gitu pastinya. Tapi kayak kita nggak hanya fokus ke materi kita, tapi kita kayak ngajak mereka ngobrol aja. Mereka nanti terbuka tentang kegiatan mereka, diskusi dan lain sebagainya. Itu udah sangat menyenangkan sih kayak gitu. Iya benar ya Kak.
Nah, kan tadi kan perjuangan perempuan di Indonesia kan seperti itu ya Kak. Nah, kalau perbandingannya nih Kak dari yang di luar negeri gimana Kak? Kan kita ya yang seperti Kak bilang tadi ya, mungkin masih melihat wanita-wanita yang mungkin memiliki posisi yang lebih terpandang gitu Kak. Nah, kalau di luar negeri gimana Kak? Sebenarnya sama aja. Sama juga ya. Sebenarnya itu karena kapitalisme tuh sedang menguasai dunia gitu, kayak ya udah gitu, hampir mirip sebenarnya. Tapi gini, aku mau cerita sedikit. Kalau di Eropa itu kan waktu perang dunia banyak sekali laki-laki yang dikirim berperang, banyak meninggal, sehingga perempuannya itu terpaksa atau dipaksa dengan keadaan tersebut untuk turun bekerja di ranah publik. Ya kan? Nah jadi kan kalau misalnya SDM laki-lakinya berkurang kan otomatis tuh perempuan-perempuan itu bergerak kayak rata-rata gitu. Dan mereka tuh bekerja untuk menggantikan suaminya yang gugur waktu perang. Nah keadaan itu kan adalah keadaan yang kita nggak bisa expect. Itu kayak apa ya, istilahnya itu ada sih kalau itu tuh kajian antropologi yang mempengaruhi bahwa negara itu akan berubah peradabannya dengan keadaan perang tadi gitu. Sedangkan di barat itu sudah mengalami banyak dinamika itu, sehingga waktu tercetusnya Hari Perempuan Internasional ini, itu kan perempuan-perempuan tuh demo di Eropa. Waktu di Indonesia kan belum ada demo-demoan gitu. Kalaupun demo, ini menarik. Kongres Perempuan Indonesia kalau kita bandingkan ya sama barat ya. Di Kongres Perempuan Indonesia kalau kamu ikutin juga, sebenarnya tuh banyak banget organisasi-organisasi perempuan radikal. Ada salah satunya tuh namanya Istri Sedar. Jadi kayak perkumpulan Istri Sedar ini, mereka itu waktu mendengarkan ada satu kelompok ibu-ibu dari Sumatera Barat pidato di depan, dia bilang bahwa kami adalah kelompok perempuan yang mengizinkan suami kami berpoligami. Tapi kelompok organisasi Istri Sedar tuh protes. Mereka bilang kami tidak seperti itu, kami tidak sepakat dengan pemikiran Anda. Lalu mereka keluar dari ruangan itu gitu. Jadi di Kongres Perempuan itu banyak dinamika. Nah, waktu itu presiden kita melihat bahwa kata perempuan itu terlalu vokal. Jadi itu alasan kenapa negara tidak mau menggunakan kata perempuan. Perempuan itu kan artinya dia mau ada daulat yang dimiliki oleh seorang manusia bernama perempuan, karena dia empunya dirinya, empuan gitu. Sedangkan kalau wanita itu kan wani ditoto. Bahasa Jawa ya, bahasa Sanskerta tuh Jawa, nanti boleh dikoreksi sih. Nah itu kan dia bisa diatur, lemah lembut, berperangai baik. Nah, jadi kayak sebenarnya tuh itu ada pemilihan diksi kata yang sebenarnya juga kita harus kayak detail memperhatikan itu. Nah di Kongres Wanita kalau dibandingkan Kongres Perempuan yang akhirnya diubah jadi Kongres Wanita itu kan akhirnya lama-lama perkembangannya di Indonesia jadi PKK sayang. PKK itu kan seolah-olah kayak kelompok ibu-ibu yang jadi istri pejabat. Iya. Ya kan? Sehingga itu kan juga kesannya kayak bahwa organisasi perempuan di luar itu dianggap pembangkang. Nah, sedangkan kalau tadi kita bicara ke kelompok perempuan yang di Eropa, nah ini ada dinamikanya. Kelompok perempuan di Eropa tadi yang dia menuntut haknya untuk hak ekonomi dan hak memilih, itu akhirnya rame-rame itu kan didominasi perempuan kulit putih di Amerika waktu itu. Makanya ada feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga sampai sekarang. Nah akhirnya narasi-narasi feminis kulit putih waktu itu dikritik sama tokoh-tokoh feminis kulit hitam. Nah makanya kalau kita punya kajian yang lebih dalam, kita tuh baca bukunya Silvia Federici misalnya, atau itu Perempuan Perburuan Penyihir, atau kita baca buku Manifesto Feminisme for 99% misalnya. Nah itu bukunya Cynthia Azura dan kawan-kawannya. Nah itu ada loh kritik-kritik sosial yang dia tuh dibagi-bagi di setiap negara tuh punya keadaan sosial yang akan membedakan kesetaraan gender di setiap negara itu. Nah jadi kesimpulannya adalah apabila kita di Indonesia masih berpandangan bahwa konsep ibuisme itu adalah cara untuk menyatakan kesetaraan gender, maka kita salah. Nah itu dia. Saya mengutip statement menarik baru-baru ini di satu artikel salah satu organisasi perempuan. Feminisme itu adalah konsep di mana kita bisa memandang orang lain itu setara dengan kita. Tapi ketika kita
merasa lebih sedikit saja dari orang lain, maka kita bukan feminis lagi, kita adalah patriarki. Yang artinya adalah selain dipengaruhi oleh keadaan sosial, kesetaraan gender itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang manusia lainnya. Apakah kita sudah menempatkan mereka setara sama dengan isu pekerja rumah tangga gitu? Bahwa apakah pekerja rumah tangga itu kita sudah pandang mereka sebagai pekerja yang sama dengan polisi, wartawan, dokter dan lain-lain, atau kita masih menganggap mereka itu adalah seorang pelayan gitu. Padahal pembantu itu istilah zaman dulu waktu Belanda menjajah kita. Tapi ketika kita sudah merdeka kok jadi ngejajah lagi gitu dengan memanggil mereka pembantu misalnya. Nah itu adalah salah satu cerita tentang kesetaraan gender di Indonesia. Jadi perjalanannya itu memang sangat beda-beda sih. Jadi sampai sekarang masih seperti itu gitu ya Kak. Berarti karena awalnya berarti dari luar negeri dan di Indonesia pun sama semuanya tuh pasti ada gitu ya terkait kesetaraan gender masih belum baik gitu ya di hampir semua negara gitu ya Kak. Kendala yang masih dihadapi nih sama perempuan dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang seperti misalnya pendidikan, pekerjaan dan politik, apa aja nih Kak biasanya kendala yang masih belum bisa gitu ya untuk para perempuan sekarang ini? Nah itu dia, itu masalah bersama sih. Sebenarnya tuh kayak kalau hal kayak gini nih cocok ditanyakan ke pemerintah sebenarnya iya, kan. Tapi memang kendalanya adalah khususnya di bidang pendidikan, konsep pendidikan kita masih konsep lama. Iya benar-benar. Kita masih belum memasukkan unsur-unsur kesetaraan gender itu di dalam pendidikan. Kebetulan aku tuh pernah jadi guru ya, tapi sekarang enggak ya kan. Maksudnya caraku misalnya memasukkan nilai-nilai atau muatan kesetaraan gender itu biasanya di luar dari kurikulum atau silabus. Tapi misalnya dengan cara bagaimana anak perempuan dengan anak laki-laki diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan menceritakan bahwa ini loh yang harus kamu lakukan sebagai anak perempuan, atau ini loh yang kamu lakukan sebagai anak laki-laki dan harus saling menghargai gitu. Nah nilai-nilai itu sebenarnya belum apa ya istilahnya, belum terimplementasi. Nah itu untuk di pendidikan. Nah jadi akses pendidikan juga belum setara. Bahkan kalau kita lihat di daerah terpencil, daerah timur, daerah Kalimantan misalnya, itu masih banyak anak-anak yang pergi ke sekolah juga tidak pakai sepatu misalnya. Makanya ada gerakan 1000 sepatu. Waktu itu ada tuh di Bali sama di daerah Sulawesi gitu. Nah kemudian anak-anak itu juga masih belum mendapatkan akses untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ya pelajaran tok gitu. Sehingga ya dia nggak mengenal gitu kan bagaimana konsep bahwa perempuan dan laki-laki itu punya akses yang sama. Misalnya suatu hari anak ini akan tumbuh menjadi seorang politisi. Nah dari kecil tuh kan nggak dikasih tahu gitu konsepnya gitu. Nah kalau untuk ekonomi hari ini di Indonesia kendalanya adalah ketimpangan ekonomi, di mana ya pekerja rumah tangga tuh belum mendapatkan haknya. Ada sekitar 4 juta pekerja rumah tangga juga tidak diizinkan masuk serikat. Kemudian mereka juga tereksploitasi, masuk ke dalam daftar korban perdagangan manusia gitu. Nah kalau untuk konsep apa tadi satu lagi pendidikan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik. Nah politik ini yang menarik. Baru-baru ini saya diwawancarai sama Kabar Berita Radio Jakarta dalam podcast juga. Bahasannya itu adalah bagaimana mendorong perempuan itu terlibat dalam parlemen. Tapi saya tuh tertarik untuk mengatakan bahwa perempuan tuh nggak harus jadi pemimpin baru dibilang hebat. Ibu rumah tangga itu hebat. Kalau ibu rumah tangga hebat, artinya orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang diberikan kehidupan di dalam rumah itu juga akan hebat. Tapi kalau ibu rumah tangganya nggak sejahtera, ibu rumah tangganya stres, ibu rumah tangganya dituntut cantik, ibu rumah tangganya harus begini dengan banyak peraturan padahal uang belanja nggak ada, itu kan bikin ibu rumah tangga stres gitu. Nah maka ibu rumah tangga juga wajib sebenarnya mendapatkan pendidikan politik karena dia pemilih. Kalau dia adalah ibu rumah tangga yang cerdas,
dia akan memilih pemimpin yang pro kepada dirinya, bukan money politik. Nah, tapi pada hari ini kita jadi apatis dan memilih untuk gak usah deh milih serius-serius sekali, terima aja uangnya gitu. Padahal pendidikan politik itu bukan hanya untuk yang maju sebagai anggota legislatif. Pendidikan politik itu juga bagi perempuan yang memilih. Nah, itu satu. Nah, dari sudut pandang perempuan di ranah publik, kalau perempuan di ranah publik ingin menjadi anggota politisi, dia harus turun dulu ke bawah. Dalam artian dia harus ngerti dulu bagaimana masyarakat itu tidak punya privilege. Masyarakat itu beragam, pemikirannya juga beragam. Artinya ini banyak pesan dari teman-teman di akar rumput. Jangan dong eksploitasi kami kalau sudah memilih, kesannya memperjuangkan hak perempuan, tapi apa yang udah kamu lakukan gitu kepada perempuan, minimal di kampung kamu aja dulu gitu. Apa yang udah kamu lakukan? Nah, jadi konsep berpikirnya adalah ketika kita maju, sering sekali itu terkendala karena gak punya uang. Perempuan-perempuan di akar rumput tuh banyak banget yang bisa jadi anggota legislatif kok, tapi nggak ada uang. Nah, bagaimana caranya? Ya harusnya negara itu bisa memfasilitasi perempuan-perempuan di akar rumput untuk belajar politik. Jadi uang itu tidak menjadi patokan gitu. Karena saya yakin bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan untuk belajar politik, dia akan lebih bijaksana untuk ketika dia duduk. Dia bukan memikirkan atau dia bukan cerita ke media bahwa bajunya nih harganya segini atau brandnya tasnya dia tuh ini, nggak itu lagi gitu. Dan saya tidak menyalahkan perempuan-perempuan kaya raya yang duduk sebagai anggota parlemen, tidak. Tapi saya melalui podcast ini mau sampaikan bahwa kakak-kakak masih punya kesempatan kok untuk berbuat kepada perempuan lain dengan privilege-nya kakak gitu. Artinya kita di sini pengen supaya kesetaraan gender itu tidak dari sudut pandang perempuan dan laki-laki setara karena jenis kelamin. Tapi ini sudah kepada kesetaraan kebijakan, kesetaraan pengambilan keputusan, serta kesetaraan dalam memberikan kapasitas kepada perempuan-perempuan di akar rumput kayak gitu. Oke Kak, berarti tadi yang di pendidikan itu berarti belum, di Indonesia ini belum terlalu difokuskan kepada bagaimana nilai-nilai sosialnya gitu ya, gimana perempuan dengan laki-laki seperti itu ya. Dan benar. Kalau di ekonomi tadi terkait pekerjaannya gitu ya Kak ya, masih dan juga politik, dia di bagian tadi kesempatan dari wanita-wanita yang sebenarnya bisa tapi karena nggak ada uang akses, gitu ya, nggak ada akses jadi susah. Kalau misalnya mereka udah dapat pendidikan politik misalkan, tapi tetap mereka nggak ada uang gitu, itu bisa Kak kayak gitu. Itu pertanyaan menarik sih. Iya kan, tetap aja walaupun mereka udah bisa nih kan, udah ada pendidikan, tapi mereka tetap nggak ada. Nah ini gitu. pertanyaan ini seru nih. Pertanyaannya adalah sebenarnya kalau kita maju sebagai anggota parlemen, uangnya untuk apa sih? Iya. Pernah nggak bertanya-tanya kayak gitu? Iya kan. Bener. Bahkan tuh baru-baru ini saya dilamar nih sama partai buruh di Sumatera Utara. Sama adalah salah satu partai agak besar, tapi nggak usah saya sebut. Ya. Jadi kayak mau nggak kamu jadi ini ya? Terus saya tuh kan pelajari. Sebenarnya bukan tidak berminat, tapi saya tuh pengen tahu aja, curious gitu, kayak curiga gitu. Kenapa abang melamar saya dalam tanda kutip partai? Karena masamu banyak. Oke, berarti dia memilih saya karena apa keuntungan yang bisa saya berikan ke dia. Kemudian saya tanya alasan yang lainnya. Karena kamu dekat sama akar rumput gitu. Nah, saya langsung membalikkan pertanyaan, kenapa enggak abang ajak aja kakak-kakak yang punya uang itu ke akar rumput, belajar sama ibu-ibu di sana. Nah kalau saya mah itu bukan karena pekerjaan saya ke sana, ya itu memang karena dorongan keinginan saya aja gitu, pengen buat penguatan kapasitas di akar rumput, bukan karena saya mau mencalonkan baru saya ke situ gitu. Dalam artian saya menangkap ada suatu dilema gitu, ketika misalnya kita tuh bicara uang, ini sebenarnya uangnya untuk apa? Apakah uang ini digunakan misalnya untuk biaya pendaftaran?
Atau apakah uang ini misalnya digunakan untuk beli perangkat-perangkat selama aksi atau selama kampanye. Nah itu kan juga ada banyak pertanyaan kan. Nah tapi saya melihat kalau di Amerika kan beda ya. Amerika kan cuma 2 partai. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan banyak partai. Nah berarti ketika misalnya kita melihat dengan multi partai ini, berarti kan ada kepentingan atau ada hal-hal yang dia tuh pengen mendapatkan atensi atau sumbangan gitu. Jadi butuh uang, butuh modal. Jadi supaya partainya itu bisa terkenal kayak gitu. Jadi kayak itu asumsi sih. Cuma ya memang itu kayak rahasia umum kayaknya aja emang, gitu. Soalnya berarti harus memberikan feedback juga untuk partainya. Apa feedback untuk partai gitu, ya. gitu, benar. Padahal mungkin dalam sisi politiknya mungkin dia belum terlalu seperti yang lainnya gitu ya, belum terlalu mahir gitu, tapi karena dia ada duit gitu bisa ya Kak ya untuk menguntungkan partainya gitu. Gak apa-apa ada duit, Say. Maksudku gini, gak apa-apa sebenarnya ada duit. Tapi dia dia gitu ya. pro dong sama kebijakan yang yang menguntungkan perempuan. Dia di kantor DPR atau saat dia lagi rapat, dia speak up dong. Kekerasan seksual itu urgent, harusnya kan gitu ya. Jangan nunggu kita ribut dulu di bawah, baru dia lihat peluang. Oke, aku kalau partaiku ngesahkan ini, aku pasti bakal dipandang pro kepada perempuan. Oh, it's wrong. Sama kayak hari ini, Golkar dan PDIP itu belum pro loh kepada PPRT, kepada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Itu kan that's a question, why? Maksudnya kenapa kalian nggak pro gitu? Padahal kan itu menguntungkan orang kecil. Gitu dengan upah yang kecil kayak gitulah kira-kira. Ya Kak, jadi isu kesetaraan gender ini kan juga sering juga nih ya mendapatkan kritikan, misal di Indonesia di mana sering juga nih dianggap menentang tradisi atau keluarga, bahkan juga bisa merugikan pihak laki-laki nih Kak. Nah, menurut Kakak gimana nih memandang kritikan ini gitu? Sebenarnya itu kayak absurd sih. Pertanyaan itu bikin aku ketawa sih tadi waktu briefing kan. Maksudnya aku baca pertanyaan aku ketawa gitu. Kayak oh my god gitu. Why is society still consider that everyone that's said about gender equality itu adalah orang-orang yang melawan kodrat? Tidak. Justru laki-laki itu diuntungkan dengan konsep kesetaraan gender. Contoh sederhana seperti ini, toxic maskulinitas, kamu tahu nggak? Toxic masculinity gitu ya kayak. Iya benar. Jadi itu kan membuat laki-laki itu sering nggak percaya diri sama kemampuannya. Jadi ketika ada laki-laki yang dia itu terjebak dalam toxic masculinity, dia akan berusaha untuk membuktikan sama perempuan kalau dia tuh bisa cari uang yang banyak. Kalau dia tuh bisa melayani perempuan dengan beliin barang-barang mahal misalnya gitu. Itu kan konsep toxic masculinity karena dia ngerasa rapuh kalau dia nggak dianggap jadi laki. Atau dia dianggap rapuh kalau misalnya dia tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, perempuan dalam konteks ini gitu. Pada akhirnya kalau misalnya kesetaraan gender itu diterapkan, kan perempuan sama laki-laki itu kan bisa sama-sama kerja. Iya. Jadi kan kayak laki-laki juga nggak harus merasa bahwa harus ngerasa tertekan dan bersalah bahwa ketika penghasilannya itu tidak lebih banyak daripada penghasilan istri. Nah itu kan konsep kesetaraan gender itu kan justru menguntungkan kan. Iya benar-benar. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara konsep kesetaraan gender ini dalam hal melawan kodrat katanya gitu kan. Kodrat mana gitu. Sedangkan ini kalau misalnya kita di agama, kalau kita ikutin cerita-cerita baik itu di di kitab Al-Quran ataupun di kitab Kristen, sebenarnya banyak loh tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender, tapi narasinya tuh tidak terlalu radikal lah gitu ya. Nah jadi saya melihat bahwa sebenarnya tuh banyak hal yang berhubungan dengan kesetaraan gender udah diperjuangin sejak dulu, tapi hari ini mundur karena misalnya dianggap bahwa perempuan tuh ego ya kalau punya uang kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Kamu tahu nggak? Saya tuh baca buku nih judulnya Mitos Inferioritas Perempuan karyanya Evelyn Reed. Nah di dalam buku itu diceritakan bahwa kebutuhan perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan kapitalisme itu sengaja merancang produk-produk untuk perempuan tuh lebih cepat rusak daripada produknya laki-laki. Sehingga kita 1 tahun tuh berapa kali ganti pembalut, ya kan? Kita berapa kali ganti pakaian dalam misalnya. Kita berapa kali ganti make up dan lain-lain. Nah ini kan ego nih, ego kapitalisme. Di satu sisi perusahaan selalu memberikan label
untuk diterima kerja di sini kamu harus berpenampilan menarik. Iya sekarang. Iya kan? Seringnya gitu ya. Di mana-mana memang kayak gitu. Narasinya kayak gitu kan. Padahal, berpenampilan menarik tuh apa sih patokannya gitu? Bener-bener. Tapi di satu sisi, pernah nggak kamu disalahkan kalau kamu make upan terus? Pernah juga sih Kak. Atau kamu skincarean, kamu banyak pengeluaran. Iya. Disalahin. Kalau terlalu banyak. Bener. Perusahaan minta kita berpenampilan menarik. Iya. Tapi ketika kita skincarean kita disalahin, apa sih perempuan ribet banget pakai skincare bla bla bla. Lo hello Bambang, kamu kapitalisme. Iya, bener. Kamu tuh maunya apa gitu. Maksud tuh kayak itu tuh menarik sih, kayak oh my god, itu tuh kayak sangat-sangat dilematis. Dan perempuan itu karena kita ini perempuan secara biologis ya, artinya kita kan kalau di gender kan sama jenis kelamin tuh beda ya. Jenis kelamin kalau dalam bahasa Inggris kan seks. Iya. Tapi dia male female, jantan betina. Tapi kalau gender tuh kan perempuan, laki-laki, transgender juga adalah gender gitu. Nah tapi kalau aku bicara dari jenis kelamin betina, kita tuh kan menyusui misalnya, melahirkan, hamil, mens gitu. Pengeluaran kita tuh jauh lebih banyak gitu. Jadi jangan bilang perempuan tuh ego kalau punya uang. No, perempuan kalau punya uang itu karena memang dirinya itu sudah sangat banyak kebutuhan. Bukan berarti dia ego gitu. Nah makanya aku agak sensi ketika misalnya dia bilang ada kata perempuan matre. Nah itu tadi toxic maskulinitas. Laki-laki yang merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan pacarnya atau kebutuhan istrinya, dia merasa rapuh kalau nggak punya uang. Tapi dengan konsep kesetaraan gender ini justru menguntungkan laki-laki. Yuk kita kerja bareng, yuk kita cari bareng. Kan harusnya gitu ya. Ini harusnya. Kan aku harus ngasih pacarku sekian ya. Kan kayak konsep yang salah gitu. Harusnya kan konsep kesetaraan gender tuh menguntungkan semua pihak. Bener Kak, bener. Harusnya kayak gitu sih. Sebenarnya lebih untung ke laki-lakinya juga gitu ya Kak. Dan karena memang lebih setara. Kalau lebih untung ke laki-laki nanti itu jadi ketimpangan lagi. Oh iya, lebih setara gitu ya Kak. Sebenarnya nggak menentang tradisi juga, malah ini suatu kemajuan juga ya Kak. Kalau misalnya semua orang udah menerapkan kesetaraan gender ini gitu Kak. Soalnya memang di Indonesia ini masih kayak gitu sih Kak. Aku juga ngelihat ya laki-laki tuh maunya harus traktir gitu. Bisa kayak minimal ada duit lah gitu kan. Padahal kan ya bisa gitu ya, saling juga gitu. Bener. Ya Kak ya. Tapi itu nggak jadi patokan ya. Maksudnya gini, siapa yang lagi punya uang silakan, nggak karena mandang dia laki-laki atau perempuan. Atau misalnya kayak kalau misalnya kita tuh bicara tentang angkat galon gitu, itu kan sering kali dipermasalahkan tuh di Twitter, medsos gitu kan. Kau nganut kesetaraan gender, ya angkat galon dong gitu. Loh padahal sebenarnya kalau fisiknya lemah, dia mau laki-laki atau perempuan, siapa yang lebih kuat ya silakan angkat gitu. Jangan ngelihat kok laki-laki loh gitu. Padahal banyak kan laki-laki yang dirugikan. Misalnya dia ini lagi sakit, tapi karena dia laki-laki dia harus ngangkat galon. Padahal kan nggak harus gitu, karena dia lagi sakit gitu. Nah perjuangan perempuan ini kan juga selalu mengikuti perkembangan ya Kak, dan selalu mengalami perubahan gitu Kak. Nah tapi isu kesetaraan gender ini akan selalu diperjuangkan oleh para wanita. Nah bagaimana nih Kak cara wanita agar bisa mendapatkan haknya gitu? Oh mungkin perempuan ya Saleh. Cara perempuan mendapatkan haknya ya. Sebenarnya negara sih yang harus memberikan haknya. Jadi kok perempuan harus ribet ya mikirin haknya gitu ya kan. Hak itu kan diterima, sedangkan kewajiban itu kan dilakukan. Nah jadi cara perempuan mendapatkan haknya sebenarnya harusnya perempuan diam saja dapat hak. Harusnya. Kalau negara sosialisme, kita baca buku mengapa perempuan lebih baik bercinta di bawah negara sosialisme. Perempuan di negara sosialisme itu dia tidak harus bekerja sampai lebih dari 8 jam untuk mendapatkan kesejahteraan. Sehingga baik perempuan ataupun laki-laki di negara sosialisme tidak pernah memandang pasangan itu cari pasangan karena dia kaya. Karena si perempuan sudah sejahtera, maka dia tidak pernah berpikir cari laki-laki kaya. Karena negara menjamin kesejahteraan, itu negara sosialisme. Nah bagaimana dengan Indonesia? Negara Indonesia itu memiskinkan sistem untuk perempuan. Kita mau kerja lebih dari 8 jam satu hari, kita nggak kaya-kaya. Kalau nggak punya privilege. Iya benar. Kalau kita tahu Kartini itu putri seorang bupati Jepara. Kemudian dia menentang untuk menikah dengan bupati Rembang yang akhirnya menikah gitu. Dia bertulis surat kepada temannya ke Belanda, ya. Dia kirim surat, dia tulis, dia bilang bahwa aku tidak ingin menikah
Aku ingin sepertimu, bebas gitu. Akhirnya dia coba untuk cari kesempatan ke Jerman. Nah, ketika misalnya hari itu Kartini berangkat ke Jerman, maka Kartini hari ini mungkin tidak seperti yang kita kenal. Tapi akhirnya Kartini waktu itu ada kesalahan administrasi atau kesalahan teknis, Kartini tidak jadi berangkat ke Jerman. Kartini kemudian berpikir ulang, sehormat-hormatnya saya menjadi seorang anak bupati, ternyata saya akan lebih didengarkan oleh masyarakat atau didengarkan oleh rakyat ketika saya menjadi istri bupati. Itu tertulis di buku Membaca Sisi Lain Pemikiran Kartini karya Dri Arbaningsi. Di situ saya akhirnya refleksi, mengapa banyak perempuan akhirnya menyerah dengan takdir bahwa dia harus menikah. Karena perempuan kalau tidak matang secara ekonomi, walaupun dia single, dia tidak akan didengar. Karena dia dianggap perawan tua. Misalnya dia perempuan kaya, punya segalanya, tapi dia tidak menikah, dia nggak dianggap sesuatu di negara kita. Tapi kalau dia menikah, dia sudah kaya, dia menikah lagi dengan orang kaya, itu yang paling dihormati. Itu strata paling tinggi di Indonesia ini. Terutama kita nggak usah jauh-jauh, Sumatera Utara, gitu kan? Iya. Ya kan? That's it gitu. Berarti ini kan masalah nilai. Bagaimana kita memandang orang itu nggak karena kaya gitu, tapi karena dia punya nilai. Nah, jadi bagaimana perempuan mendapatkan haknya? Ada salah satu yang bisa kita lakukan, baca buku. Semakin kita sering baca buku-buku yang bisa mencerdaskan, atau buku-buku yang bisa memberitahukan kita bahwa ini loh penindasan yang kamu alami, kamu harus rebut hakmu gitu. Maka perempuan bisa selangkah untuk mendapatkan hak. Kedua, perempuan apapun latar belakangnya harus mendapatkan penguatan kapasitas. Itu tugas negara. Harusnya kita diam-diam aja gitu. Kita dikasih akses pendidikan, akses ekonomi, kita kerja, kita berpendidikan. Ini kan kita enggak, semua perempuan belum tentu beruntung kan. Iya. Ada yang enggak kuliah, ada yang harus tidak terpapar isu, kemudian dia menikah di usia dini, banyak gitu, banyak masalah. Tapi ya itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Oke, berarti dengan baca buku ya Kak, dan baca juga buku memperkuat kapasitas. Kapasitas juga Kak, dan juga mungkin untuk negara mungkin lebih aware terkait hak-hak dari wanita ya Kak ya. Oke, mungkin itulah pembahasan kita hari ini mengenai perempuan ya Kak ya. Dan mungkin episode kali ini kita tutup dulu, dan terima kasih nih buat Kak Lusti yang udah mau menjadi narasumber kita pada hari ini ya Kak ya. Oke, dan mungkin untuk episode selanjutnya bisa dilihat di channel Prosumo TV, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah. Thank you.